Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Lu Ming menggunakan langkah voli untuk bergegas maju dengan seluruh kekuatannya, dan seluruh tubuhnya seperti embusan angin, bergegas menuju kota Fenghuo. Saat ki sejati habis, gunakan kristal roh untuk memulihkannya. 3 hari kemudian, Lu Ming akhirnya kembali ke kota Fenghuo. Ah, lihat, siapa itu? Lu Ming, itu adalah Lu Ming, tuan muda dari keluarga Lu. Bukankah dikatakan bahwa dia sudah mati? Lu Ming mengerutkan kening. Dia merasa orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan sangat aneh. Selain terkejut, ada juga rasa kasihan. Lu Ming bingung, tapi dia tidak berhenti, dan langsung pergi ke keluarga Lu. Setelah beberapa saat, dia sampai di gerbang rumah Lu. Siapa? Berhenti untukku? Ya, kamu, tuan muda. Lu Ming, seorang pria besar yang menjaga gerbang berteriak, dan kemudian melihat bahwa itu adalah Lu Ming, dan berteriak kaget. Pria besar lainnya yang menjaga gerbang juga kaget. Ini aku belum mati, minggir. Lu Ming berkata, dan dia akan berjalan masuk. Namun, beberapa pria besar yang menjaga gerbang mengeluarkan pedang mereka, berdiri di depan Lu Ming, dan berkata, Lu Ming, kamu tidak bisa masuk. Sombong, teriak Lu Ming pelan, alisnya berkerut lebih kencang. Beberapa penjaga gerbang keluarga Lu benar-benar memanggilnya dengan namanya dan bahkan menghunus pedang untuk menghentikannya. Sesuatu yang salah, melihat Lu Ming marah, wajah para penjaga gerbang menjadi pucat, jelas mereka ketakutan. Salah satu dari mereka mengertakkan gigi dan berkata, Lu Ming, kami juga mengikuti perintah, tidak ada yang bisa masuk. Perintah? Perintah siapa? Lu Ming memarahi, tetapi firasat buruk di hatinya semakin kuat. Tuan muda, pergilah, jangan kembali. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berambut putih bergegas keluar dan berteriak keras. Paman Chong, apa yang terjadi? Lu Ming memanggil. Orang tua ini adalah pelayan tua dari keluarga Lu, dia tidak memiliki kultivasi, tetapi dia selalu setia kepada keluarga Lu. Tuan muda, itu tetua agung, dia kembali. Dia membawa banyak tuan bersamanya. Dia ingin menempati keluarga Lu. Beberapa tetua inti telah terbunuh. Cabang lain dari keluarga Lu telah berlindung dengan tetua agung. Sebaiknya kamu cepat pergi. Pergi, teriak Chong Bo. Apa? Lu Yun Xiong. Lu Ming terkejut. Di mana ibuku? Bagaimana ibuku? Lu Ming langsung memikirkan Li Ping. Nyonya dikurung di halaman aula utama oleh mereka dan diinterogasi oleh mereka. Sudah 2 hari, budak tua ini tidak tahu apa yang terjadi. Tuan muda, tetua agung telah membawa banyak ahli kali ini. Kamu bukan lawan, jadi ayo pergi dulu, ayo jaga agar perbukitan hijau tetap hidup. Chong Bo membujuk, wajah lamanya penuh kekhawatiran. Ledakan, ledakan, ledakan. Kata-kata Chong Bo seperti petir yang meledak di hati Lu Ming dalam sekejap, niat membunuh dingin yang tak terlukiskan terpancar dari tubuh Lu Ming. Lu Yun Xiong, Lu Ming berbisik, matanya sangat dingin. Pada saat yang sama, dia sangat ketakutan, takut sesuatu akan terjadi pada Li Ping. Penjaga gerbang dan Chong Bo menggigil gemetar, dan hembusan udara dingin langsung menuju ke Tian Linggai. Memanggil. Tiba-tiba, cahaya dingin keluar dari balik pintu. Kali ini terlalu tiba-tiba, Lu Ming baru saja terkejut, dan sudah terlambat untuk menyelamatkannya saat ini. Sinar cahaya pedang menembus bagian belakang hati Chong Bo. Darah berceceran di mana-mana, dan Chong Bo jatuh ke tanah. Tuan muda, cepat, cepat! Teriak Chong Bo, perlahan-lahan kehabisan napas. Seorang pemuda berusia 20-an keluar dari balik gerbang, dan berkata dengan dingin, orang tua, kamu berani melaporkan berita, kamu ingin mati. Kemudian, menatap Lu Ming, dengan sedikit keterkejutan di wajahnya, dia berkata, Lu Ming, kamu sangat menentukan sehingga kamu jatuh ke reruntuhan suku Donyi dan kamu belum mati, tetapi kamu tidak boleh kembali, karena kamu kembali, hanya untuk mengirimmu dalam perjalanan. Mati.
Pada saat ini, ekspresi Lu Ming menjadi tenang, tetapi niat membunuh di matanya lebih dingin daripada Wanian Xuanbing. Pemuda ini, dengan sulaman pohon hijau di mansetnya, jelas adalah tuan muda dari keluarga Duanmu. Apa, ingin membunuhku? Aku tahu kekuatan tempurmu sebanding dengan seorang seniman bela diri hebat biasa di tingkat kelima, tapi aku juga di tingkat kelima dari seorang seniman bela diri yang hebat, tapi apakah menurutmu aku orang biasa, seniman bela diri hebat tingkat kelima? Pemuda dari keluarga Duanmu mencibir. Omong kosong, mati, boom. Pada saat ini, Lu Ming pecah dengan seluruh kekuatannya. Energi menyebalkan yang kuat, ditambah dengan kekuatan api, meletus seperti gunung berapi. Ledakan, tombak menyapu para pemuda dari keluarga Duanmu. Wajah anak muda dari keluarga Duanmu berubah drastis, dan mereka melawan dengan pedang. Tapi, boom, tombak Lu Ming mengenai pedang panjangnya, dan seluruh tubuhnya seperti terkena gunung berapi, tubuhnya terbang mundur seperti bola meriam, menghancurkan dua dinding berturut-turut, dan akhirnya tertanam di dinding ketiga. Bagaimana mungkin? Matanya penuh keraguan dan kengerian. Dengan satu gerakan, hanya satu gerakan, semua tulang di tubuhnya patah, dan dia terkubur di dinding seperti genangan lumpur. Bagaimana Lu Ming bisa begitu kuat? Anda harus tahu bahwa dia jenius, dan kekuatan tempurnya sama sekali tidak sebanding dengan seniman bela diri biasa yang hebat, dia tidak bisa menahan gerakan Lu Ming. Memegang tombak panjang, Lu Ming berjalan menuju pemuda dari keluarga Duanmu selangkah demi selangkah. Semua hantu penjaga gerbang gemetar ketakutan. Lu Ming, jangan bunuh aku. Keluarga Duanmuku memiliki ahli bela diri Zheoxiong yang kuat di sini. Jika kamu membunuhku, seluruh keluargamu akan mati, dan ibumu akan sengsara. Tombak panjang di tangan Lu Ming berubah menjadi cahaya tombak, ditembakkan, menembus jantung pemuda itu, dan memakukannya ke dinding. Dengan sebuah gerakan, Lu Ming melintasi dua dinding, mengeluarkan tombaknya, dan menuju ke kompleks Lu. Kompleks keluarga Lu, di luar aula pertemuan utama keluarga Lu, menempati area yang sangat luas. Saat ini, di pintu masuk aula pertemuan utama, ada kursi guru besar, dan seorang lelaki tua duduk di atasnya, memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya. Di sekitar lelaki tua itu, ada lebih dari selusin orang berdiri, salah satunya adalah Lu Yunxiong, yang menatap halaman dengan wajah dingin. Di halaman, Li Ping dan 4 tetua inti dari keluarga Lu berdiri bersama, dikelilingi oleh lebih dari 30 pria besar, mengelilingi mereka. Orang-orang ini pada dasarnya dari keluarga Duanmu. Namun, ada satu pengecualian, dan itu adalah Ning Kong. Ia, ayah Ning Feng, salah satu ketua tetua Suzaku, Ning Kong. Li Ping, apakah kamu sudah memikirkannya dengan hati-hati? Umumkan kepada keluarga Lu bahwa posisi kepala keluarga Lu akan diwariskan kepadaku, lalu berlutut di depan umum, minta maaf kepadaku, dan akui bahwa kamulah orang yang bersalah. Lu Yunxiong menatap Li Ping dengan dingin, jalan. Jangan pernah memikirkannya, kamu sedang bermimpi. Li Ping langsung menolak, bahkan tidak memikirkannya. Ketika kamu akan mati, kamu masih bertahan. Aku telah membuatmu kelaparan selama 2 hari. Sepertinya itu tidak cukup. Kemudian terus kelaparan dan berdiri di sini. Aku akan melihat bagaimana caranya lama kamu bisa bertahan, Lu Yunxiong berkata dengan muram. Wajah Li Ping pucat, tubuhnya gemetar, dan dia terlihat sangat lemah. Sudah 2 hari, dia dipaksa oleh Lu Yunxiong untuk berdiri di halaman tanpa makanan atau minuman, dan dia harus menahan terik matahari. Li Ping hanyalah orang biasa, dia tidak berlatih seni bela diri, dan dia tidak bisa melindungi dirinya dengan energi sejati, dia sudah sangat lemah saat ini, dan dia bisa pingsan kapan saja.